Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan materi mengenai struktur secondary storage untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami yaitu sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Sani Oktaviani dengan NIM 105181101 dan kedua teman saya. Nama saya Hafsya dengan NIM 105181102. Dan saya Siti Rizky dengan NIM 105181109. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu materinya sama juga tentang struktur secondary storage. Nah, apa saja yang akan dibahas? Di sini ada swap space management, RAID structure, implementasi stable storage, dan tertiary storage structure. Nah, untuk swap space management, saya akan menjelaskannya. Yang pertama-tama pengertiannya dulu, swap space itu apa? Swap space adalah salah satu dari low-level text pada sebuah sistem operasi. Memori virtual menggunakan disk space sebagai perpanjangan atau space tambahan dari memori utama. Tujuan utama dari perancangan dan implementasi swap space adalah untuk menghasilkan output yang baik. Namun, karena akses dari memori jauh lebih cepat daripada kecepatan akses disk, maka akan mengurangi performa sistem secara signifikan dalam penggunaan disk. Nah, sekarang untuk penggunaan swap space-nya. Penggunaan swap space pada berbagai macam sistem operasi berbeda-beda, tergantung pada algoritma memori manajemen yang diimplementasikan. Sistem yang mengimplementasikan swapping. Sistem yang mengimplementasikan swapping akan menggunakan swap space untuk menyimpan dan mengerjakan sebuah proses, termasuk segmen kode dan datanya. Sistem yang menggunakan paging. Sistem yang menggunakan paging hanya akan menyimpan page yang sudah dikeluarkan dari memori utama. Besarnya swap space yang dibutuhkan. Besarnya swap space yang dibutuhkan sebuah sistem tergantung dari banyaknya physical memory atau RAM seperti EDORAM, SDRAM, dan RDRAM. Memori virtual yang disimpan di swap space dan cara memori virtual digunakan. Besarnya bervariasi antara beberapa megabyte sampai ratusan megabyte atau lebih. Swap space ini biasanya disimpan dalam beberapa disk yang terpisah. Jadi beban yang diterima oleh sistem input-output dari paging dan swapping bisa didistribusikan ke berbagai input-output device pada sistem. Contohnya sistem operandi Unix. Menyediakan swap space yang berlebih, lebih aman daripada kekurangan swap space. Karena bila kekurangan, maka akan ada kemungkinan sistem terpaksa menghentikan sebuah atau lebih proses atau bahkan membuat sistem menjadi crash. Space yang berlebih memang membuang disk space yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyimpan berkas atau file, tetapi setidaknya tidak menimbulkan resiko yang lain. Tabel berikut menunjukkan sistem yang berbeda menggunakan jumlah ruang swap space. Untuk Solaris 2, mengalokasikan swap space hanya ketika sebuah halaman atau page dari memori virtual pertama kali dibuat dan memberikan performa yang lebih baik. Dan untuk Linux, memperbolehkan penggunaan banyak swap space yang tersebar pada disk yang terpisah, sehingga dapat memiliki dua swap space sekaligus, yaitu pada berkas normal dan partisi terpisah. Nah, untuk lokasi swap space-nya sendiri itu ada dua tempat di mana swap space bisa diletakkan. Yang pertama itu ada sistem berkas normal dan partisi yang terpisah. Apabila sistem swap space yang dipakai hanya berupa sebuah berkas yang besar di dalam sistem berkas normal, maka sistem berkas yang dipakai bisa digunakan untuk membuat, menanamkan, dan mengalokasikan tempat swap space. Maka dari itu, pendekatan ini mudah untuk diimplementasikan, tetapi tidak efisien, karena menelusuri struktur direktori dan struktur data alokasi disk memakan waktu dan berpotensi untuk mengakses disk lebih banyak dari yang diperlukan. Fragmentasi eksternal bisa membuat swapping lebih lama dengan memaksakan pencarian sekaligus banyak atau multiple seeks ketika sedang membaca atau menulis sebuah proses. Kita bisa meningkatkan performa dengan mengechange informasi lokasi blok pada physical memory dan dengan menggunakan aplikasi khusus untuk mengalokasikan blok-blok yang contiguous atau tidak terputus untuk berkas swapnya. Dengan waktu tambahan untuk menelusuri struktur data file system masih tetap ada. Metode yang lebih umum adalah untuk membuat swap space yang terpisah. Tidak ada sistem file atau struktur direktori di dalam partisi ini. Justru sebuah swap space storage manager yang terpisah digunakan untuk mengalokasikan dan melepaskan blok-blok yang digunakan. Fragmentasi internal mungkin akan meningkat, tetapi ini bisa diterima karena data dalam swap space biasanya umurnya lebih singkat daripada data-data di sistem file dan swap area akses lebih sering. Pendekatan ini membuat besar swap space yang tetap selagi mempartisi disk. Nah, untuk contohnya itu ada
Linux. Linux itu hampir mirip dengan sistem Solaris. Dalam kode sistem, ruang swap hanya digunakan untuk memori anonim, yaitu jenis memori yang tidak didukung oleh file apapun. Dalam sistem Linux, satu atau lebih area swap diizinkan untuk didirikan. Area swap mungkin berada dalam file swap pada sistem file biasa atau partisi file khusus. Setiap area swap terdiri dari slot halaman 4 KB yang digunakan untuk menyimpan halaman yang ditukar. Terkait dengan setiap area swap adalah peta swap, sebuah array dari bilangan bulat. Masing-masing sesuai dengan slot halaman di area swap. Jika nilai penghitung adalah 0, berarti slot halaman ditempati oleh halaman yang ditukar. Nilai penghitung menunjukkan jumlah pemetaan halaman yang ditukar. Sebagai contoh, nilai 3 menunjukkan bahwa halaman yang petakan ke 3 proses yang berbeda. Contoh lain dari struktur secondary storage ini ada RAID structure. RAID structure ini yaitu teknologi yang membagi atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah menjadi satu kesatuan unit untuk meningkatkan keandalan data atau meningkatkan kinerja input atau output dari hard disk. Nah, RAID ini memiliki beberapa singkatan, tetapi yang paling dikenalnya itu yaitu Redundancy Array of Independent Disk. RAID juga memiliki 3 karakteristik umum, yaitu RAID adalah sebuah drive logical tunggal. Lalu data disalurkan ke drive fisik. Kemudian kapasitas redundant disk untuk menyimpan informasi paritas. Ini untuk menjamin pemulihan data ketika terjadi kegagalan disk. Selanjutnya, RAID memiliki 4 teknik penyimpanan. Yang pertama ada mirroring, yaitu penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk. Yang kedua ada stripping, yaitu pemecahan data ke beberapa hard disk. Yang ketiga ada fault tolerance, yaitu redundansi data disimpan untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan. Yang keempat ada parity, yaitu teknik penyimpanan menggunakan metode stripping dan checksum. RAID juga memiliki beberapa level, di antaranya ada RAID level 0. RAID level 0 ini menggunakan metode stripping. Jadi, datanya itu disebar ke beberapa disk, ke disk 1 dan ke disk 2. Tapi tidak fault tolerance. Jadi, jika ada disk, jika salah satu disknya rusak, maka datanya itu semuanya akan hilang karena nggak ada duplikasi. Kelebihannya, mempercepat kinerja hard disk. Kekurangannya, apabila salah satu hard disk rusak, maka seluruh datanya akan hilang. Lalu ada RAID level 1. RAID level 1 ini menggunakan metode mirroring. Jadi, datanya itu disimpan di disk 1, lalu diduplikasi di disk 2. Nah, RAID level 1 ini fault tolerance. Jadi, jika ada kerusakan pada salah satu disk, maka dia punya backup datanya di disk lain. Jadi datanya itu tidak akan hilang. Nah, kelebihannya meningkatkan reliabilitas, meningkatkan kinerja disk. Kekurangannya, kapasitas total hanya sebesar kapasitas satu hard disk dan performanya sedikit lebih pelan. Kemudian ada RAID level 2. RAID level 2 ini menggunakan metode memory style ECC atau yang dikenal dengan istilah Hamming code. RAID level 2 ini membutuhkan minimum 3 drive. Jadi 2 disknya itu untuk menyimpan error correcting code. Nah, di RAID level 2 ini data disebar dalam satuan byte level. Jadi di dalam gambar ini kan terdiri dari 7 disk. 3 disknya itu untuk menyimpan error correcting code-nya. Setelah data itu ditulis di disk 0 sampai disk 4, maka akan dikalkulasi error correction code-nya. Tapi RAID level 2 ini sudah tidak pernah digunakan. Nah, kelebihannya, reliabilitasnya bagus karena dapat mengembalikan data yang rusak dengan ECC. Kekurangannya, mahal, dan kemampuan menulisnya lebih lambat karena perlu dikalkulasi errornya. Kemudian ada RAID level 3. RAID level 3 ini menggunakan metode bit interleave parity. RAID level 3 ini membutuhkan minimum 3 drive. Jadi 2 disknya itu untuk kalau misalkan kita punya 3 drive, 2 disknya itu untuk menampung data dalam bit level.
Sedangkan satu disknya itu untuk menyimpan parity, yaitu yang bertujuan untuk menyimpan data dan mengembalikan data apabila terjadi kegagalan pada salah satu disk. Nah, di RAID level 3 ini, datanya itu disebar pada byte level, tapi sudah jarang digunakan. Kelebihannya, bagus dalam kemampuan membaca dan menulis berurutan. Kekurangannya, perlu adanya perhitungan dan penulisan. Selanjutnya ada RAID level 4. RAID level 4 ini menggunakan metode block interleave parity. RAID level 4 ini membutuhkan minimum 3 drive. Jadi 2 disknya itu menampung data dalam bit level dan 1 disknya itu sebagai parity. Mirip kayak level 3. Tapi di RAID level 4 ini datanya disebar pada block level dan sudah jarang digunakan juga. Kelebihannya, performanya bagus dalam kemampuan membaca random. Kekurangannya, performanya rendah dalam menulis random. Lalu ada RAID level 5. RAID level 5 ini menggunakan metode block interleave distributed parity. RAID level 5 ini membutuhkan minimum 3 drive atau lebih. Jadi hanya 2 drive saja yang digunakan untuk menyimpan data dan satunya lagi untuk menyimpan parity. Di RAID level 5 ini data disebar pada block level dan parity-nya juga disebar ke beberapa disk. Nah, RAID level 5 ini didesain untuk menghandle satu disk yang gagal. Jadi kalau misalkan ada 2 disk yang gagal itu, maka datanya akan hilang. Kelebihannya bisa menyimpan data dalam ukuran besar. Kekurangannya, kemampuan membaca dan menulis secara random sangat buruk performanya. Kemudian ada RAID level 6. RAID level 6 ini menggunakan metode stripping dan double parity. RAID level 6 ini membutuhkan minimum 4 drive atau lebih. RAID level 6 ini mirip kayak RAID level 5, tapi bedanya dia double parity. Jadi parity-nya itu disebar 2 kali atau ditulis 2 kali. Nah, di RAID level 6 ini jadi hanya 2 drive saja yang digunakan untuk menyimpan data yang sebenarnya. 2-nya lagi itu untuk menyimpan parity. Jadi kalau misalkan ada 2 disk yang gagal secara bersamaan, itu datanya nggak akan hilang. Terus kelebihannya bisa menyimpan data dalam ukuran besar. Kekurangannya, kemampuan menulis lebih lambat dari RAID level 5 karena menulis 2 kali parity. Yang terakhir ada RAID level 10. RAID level 10 ini kombinasi dari RAID level 1 dan RAID level 0, menggunakan metode stripping dan double parity. RAID level 10 ini membutuhkan minimum 4 drive atau lebih. Jadi hanya 2 drive saja yang digunakan untuk menyimpan data yang sebenarnya, dan 2-nya lagi itu untuk menyimpan parity. Jadi di RAID level 10 ini juga bisa menghandle 2 disk yang gagal. Kelebihannya ada fault tolerant karena dia kan kombinasi dari RAID level 1. Terus kecepatannya juga bagus. Lalu kekurangannya hanya memakai 50% kapasitas disk untuk menyimpan data. Selanjutnya adalah implementasi stable storage. Berdasarkan definisi, informasi yang berada di dalam stable storage tidak akan pernah hilang. Untuk mengimplementasikan storage seperti itu, kita perlu mereplikasi informasi yang dibutuhkan ke banyak peralatan storage, biasanya disk-disk dengan tailored modes yang independen. Kita perlu mengkoordinasikan penulisan update-update dalam sebuah cara yang menjamin bila terjadi kegagalan, selagi mengupdate tidak akan membuat semua kopi yang ada menjadi rusak. Dan bila sedang recover dari sebuah kegagalan, kita bisa memaksa semua kopi yang ada ke dalam keadaan yang bernilai benar dan konsisten. Bahkan bila ada kegiatan lain terjadi ketika sedang recovery. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita bisa mencapai kebutuhan kita. Sebuah disk write menyebabkan 1 dari 3 kemungkinan. Yang pertama itu ada successful completion. Data disimpan dengan benar di dalam disk. Yang kedua itu adalah partial
failure. Kegagalan terjadi di tengah-tengah transfer, menyebabkan hanya beberapa sektor yang diisi dengan data yang baru, dan sektor yang diisi ketika kegagalan menjadi rusak. Total failure. Kegagalan terjadi sebelum disk write dimulai, jadi data yang sebelumnya ada pada disk masih tetap ada. Kita memerlukan kapanpun sebuah kegagalan terjadi ketika sedang menulis ke sebuah blok. Sistem akan mendeteksinya dan memanggil sebuah prosedur recovery untuk merestore blok tersebut ke sebuah keadaan yang konsisten. Untuk melakukan itu, sistem harus menangani 2 blok fisikal untuk setiap blok logikal. Sebuah operasi output dieksekusi seperti berikut. Tulis informasinya ke blok fisikal yang pertama. Ketika penulisan pertama berhasil, tulis informasi yang sama ke blok fisikal yang kedua. Operasi dikatakan berhasil hanya jika penulisan kedua berhasil. Pada saat recovery dari sebuah kegagalan, setiap pasang blok fisikal diperiksa. Jika keduanya sama dan tidak terdeteksi adanya kesalahan, tetapi berbeda dalam isi, maka kita mengganti isi dari blok yang pertama dengan isi blok yang kedua. Prosedur recovery seperti ini memastikan bahwa sebuah penulisan ke stable storage akan sukses atau tidak ada perubahan sama sekali. Meskipun sejumlah besar kopi semakin mengurangi kemungkinan untuk terjadinya sebuah kegagalan, maka biasanya wajar untuk mensimulasi stable storage hanya dengan 2 kopi. Data di dalam stable storage dijamin aman kecuali sebuah kegagalan menghancurkan semi-kompi yang ada. Nah, selanjutnya yaitu tentang tertiary storage structure. Karakteristik dari tertiary storage structure ini yaitu biaya produksinya lebih murah, menggunakan removable media, dan data yang disimpan pun bersifat permanen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam perangkat tertiary storage. Pertama, yaitu removable disk. Nah, removable disk ini ada beberapa macam, yaitu pertama, floppy disk. Nah, floppy disk adalah flexible disk yang tipis, dilapisi material yang bersifat magnet, dan ditutupi oleh plastik. Adapun ciri-ciri dari floppy disk ini yaitu umumnya mempunyai kapasitas antara 1 sampai 2 MB. Kecepatan aksesnya lebih lambat daripada hard disk. Rentan terhadap kerusakan permukaan disknya. Terus harganya lebih murah dan dapat ditulis berkali-kali. Selanjutnya yaitu tentang magnetooptic disk. Nah, magnetooptic disk adalah piringan optik yang keras dilapisi oleh material yang bersifat magnet. Kemudian dilapisi pelindung dari plastik atau kaca yang berfungsi untuk menahan head yang hancur. Teknologi penyimpanan data dari magnetooptic disk ini adalah disk head akan mengeluarkan sinar laser ke permukaan disk. Sinar laser ini ditujukan pada spot yang kecil, kemudian digunakan untuk menyimpan 1 bit data. Nah, spot yang ditembak sinar laser menjadi rentan terhadap medan magnet, sehingga menulis 1 bit dapat dilakukan baik pada saat medan magnet kuat maupun medan magnetnya lemah. Untuk mengakses data yang telah disimpan, head akan mengakses data tersebut dengan bantuan Carr effect. Adapun dari cara kerja Carr effect ini adalah ketika suatu sinar laser dipantulkan dari sebuah titik magnetik, polarisasinya akan diputar secara berlawanan dengan arah jarum jam, tergantung dari orientasi medan magnetiknya. Rotasi inilah yang dibaca oleh head disk sebagai sebuah bit data. Selanjutnya yaitu tentang optical disk. Disk ini tidak menggunakan sifat magnet, tetapi menggunakan bahan khusus yang dimodifikasi menggunakan sinar laser. Setelah dimodifikasi dengan sinar laser, pada disk akan terdapat spot yang gelap dan terang. Spot ini menyimpan 1 bit. Nah, optical disk ini terbagi atas 2. Yang pertama, phase change disk, yaitu dilapisi oleh material yang dapat membeku menjadi crystalline atau amorphous state. Kedua state ini memantulkan sinar laser dengan kekuatan yang berbeda. Drive menggunakan sinar laser pada kekuatan yang berbeda untuk mencairkan dan membekukan spot di disk sehingga spot berubah menjadi, sehingga spotnya berubah antara crystalline atau amorphous state. Yang kedua yaitu depolymer disk, yaitu merekam data dengan membuat bump. Disk ini dilapisi plastik yang mengandung dye yang dapat menyerap sinar laser. Sinar laser akan membakar spot yang kecil, sehingga spot membengkak dan membentuk bump. Sinar laser juga dapat menghangatkan bump, sehingga
spot menjadi lunak, dan bump akan menjadi datar. Selanjutnya yaitu tentang ROM disk, write-ons read many times. Nah, ROM adalah aluminium film yang tipis dilapisi oleh piringan plastik atau kaca pada bagian atas dan bawahnya. Untuk menulis bit, drive tersebut menggunakan sinar laser untuk membakar hole yang kecil pada aluminium. Hal ini tidak dapat diubah seperti sebelumnya. Oleh karena itu, disk hanya dapat ditulis sekali saja. Adapun dari ciri-ciri ROM disk ini yaitu datanya hanya dapat ditulis sekali, terus datanya lebih tahan lama dan dapat dipercaya, dan bersifat read-only disk seperti CD-ROM dan DVD yang berasal dari pabrik yang sudah berisi data. Selanjutnya yaitu tapes. Nah, walaupun harga tape drive lebih mahal daripada disk drive, harga tape cartridge lebih murah daripada disk cartridge apabila dilihat dari kapasitasnya yang sama. Jadi, untuk penggunaan yang lebih ekonomis, lebih baik kita menggunakan tape saja. Tape drive dan disk drive mempunyai transfer rate yang sama, tetapi random access tape lebih lamban daripada disk karena tape menggunakan operasi forward dan rewind. Pemasangan tape yang besar menggunakan robotic tape change. Pemasangan tape yang besar menggunakan robotic tape changers. Robotic tape changers ini memindahkan beberapa tape antara beberapa tape drive dan beberapa slot penyimpanan yang berada di dalam materi. Nah, library ini menyimpan beberapa tape itu disebut dengan tape stacker, dan library yang menyimpan ribuan tape disebut dengan tape silo. Selanjutnya yaitu future technology. Nah, pada future technology ini ada yang disebut dengan holographic storage. Holographic storage ini yaitu menggunakan sinar laser untuk menyimpan foto hologram di media khusus. Hologram mempunyai piksel atau titik di mana setiap bit mempresentasikan satu, yang mana warna hitam mempresentasikan bit 0 dan yang warna putih akan mempresentasikan bit 1. Nah, kecepatan transfer datanya melebihi kecepatan optic disk karena dalam pemindahan holographic storage ini mengizinkan jutaan piksel atau titik pada hologram dipindahkan semua dalam satu tembakan sinar laser. Selanjutnya yaitu tentang microelectronic mechanical system. Nah, teknologi ini digunakan untuk mengaplikasikan ide pabrikan yang ingin memproduksi media penyimpanan data yang sifatnya kecil dan bersifat non-volatile dengan kecepatan yang lebih cepat dan lebih murah dari semikonduktor DRAM. Nah, selanjutnya yaitu dukungan sistem operasinya. Pertama yaitu tentang interface aplikasinya. Nah, untuk kebanyakan sistem operasi, removable disk ditangani seperti fixed disk, yaitu cartridge baru diformat lalu satu sistem berkas kosong dibuat pada disk. Sedangkan pada tape itu berbeda. Tape hadir sebagai medium penyimpanan dasar. Nah, aplikasi tidak membuka berkas pada tape, melainkan seluruh tape drive sebagai satu perangkat dasar. Terus biasanya tape drive itu dijaga atau di-reserve untuk digunakan secara eksklusif oleh aplikasi itu. Operasi dasar dari tape drive ini berbeda dengan disk drive. Adapun dari operasi dasar tape drive ini yaitu pertama operasi locate. Nah, yaitu menetapkan posisi tape head ke sebuah logical disk. Yang kedua yaitu operasi read position, yaitu memberitahu posisi tape head dengan menunjukkan nomor logical block. Terus yang ketiga, operasi space, yaitu memindahkan posisi tape head. Misalnya, operasi space kedua akan memindahkan posisi tape head sejauh 2 blok ke belakang. Nah, selanjutnya tentang penamaan berkas atau file naming. Masalah penamaan berkas pada removable media cukup sulit, terutama pada saat kita menulis data pada removable cartridge pada suatu komputer, kemudian menggunakan cartridge ini pada komputer yang lainnya. Pada umumnya, sistem operasi sekarang tidak memperdulikan masalah penamaan space pada removable media, tapi tergantung kepada aplikasi dan user bagaimana cara mengakses dan menerjemahkan datanya. Beberapa jenis dari removable media
seperti CD distandarkan cara menggunakannya untuk semua jenis komputer. Selanjutnya, yaitu tentang manajemen penyimpanan hierarkis atau Hierarchical Storage Management. Nah, HSM ini menjelaskan storage hierarki antara primary memory dan secondary storage untuk membentuk tertiary storage. Tertiary storage biasanya diimplementasikan sebagai jukebox dari tapes atau removable media. Biasanya penyatuan ke dalam tertiary storage oleh extending file system. Kecil dan frekuensinya sering digunakan disk. Sedangkan yang besar, usianya tua dan termasuk file yang aktif akan diarsipkan dalam jukebox. Nah, biasanya HSM ini ditemukan pada pusat supercomputing dan instalasi besar lainnya yang mempunyai data yang besar. Selanjutnya adalah masalah kerja dari tertiary storage. Yang pertama itu ada kecepatan. Dua aspek kecepatan dalam perangkat penyimpanan tersier. Yang pertama itu ada bandwidth atau jumlah informasi. Bandwidth diukur dalam byte per detik. Yang pertama itu ada sustained bandwidth atau terus-menerus. Rata-rata laju data atau data rate selama suatu transfer yang besar. Laju data selama data mengalir sesungguhnya berubah-ubah. Yang kedua itu ada effective bandwidth. Rata-rata atas seluruh waktu M per K termasuk seek atau locate dan penggantian cartridge atau cartridge switching. Laju data secara keseluruhan untuk drive atau drive overall data rate. Yang kedua itu ada access latency, yaitu jumlah waktu yang diperlukan untuk menemukan locate data. Pertama itu ada access time untuk disk, memindahkan lengan atau arm ke silinder yang dipilih dan menunggu untuk rational latency. Waktunya adalah kurang dari 35 milidetik. Access detail, memutar alat penggulung tape atau winding tape reel sampai blok yang dipilih mencapai kepala itu adalah puluhan atau ratusan detik. Library kan untuk penyimpanan data yang tidak sering digunakan. Karena library itu hanya bisa memenuhi permintaan M per K yang relatif sedikit per jam. Keandalan, fixed disk drive cenderung lebih andal daripada removable disk drive atau tape drive. Optical cartridge cenderung lebih andal daripada magnetic disk atau magnetic tape. Perbandingannya itu benturan kepala atau head press dalam fixed hard disk umumnya menghancurkan data. Kalau tape drive atau optical disk drive mengalami gangguan atau failure, seringkali data cartridge-nya tidak apa-apa. Biaya, main memory lebih mahal dibandingkan disk drive. Biaya per megabyte dari hard disk storage kompetitif dengan magnetic tape jika hanya ada satu tape yang digunakan per drive. Cartridge besar dibandingkan jumlah drive. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, untuk saran, kalau memang ada saran dari kalian bisa tulis komen kalian di bawah ya. Oh iya, jangan lupa juga klik like, Subscribe, dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.